betul-betul niat nasuhani untuk jadi orang yang baik. Tetap perguruan silat Cilia. Jadi saya mohon maaf, mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu. Mungkin langsung saja bapak-bapak ibu-ibu. Siapa-siapa saja yang bisa mewakili kita di dalam anggota dewan maupun pada keanggotaan. maka insya Allah Allah menerima taubat kita. Masing-masing kita Bapak dan Ibu di bulan Ramadan ini sudah banyak melakukan amal soleh, ibadah segala macam di tiap malam. Maka usaha itu dilakukan. Akhirnya itu yang dibisikan disukan kepada nasuh. Ketika dia akan melaksanakan itu Bapak dan Ibu, tidak jadi lari nasuh sehingga tidak nyoba lagi pulang sampai di rumah sampai Alhamdulillah yang mencari seseorang melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Kalau ada orang yang meninggal siang Bapak Ibu dikuburkan siang itu malam dibuka pandilan. Siapa yang ambil nasuhan malam. Sabagak-bagak preman ini, tapi kalau di kuburan seorang ada dalam. Narapidana di LP Maru itu Bapak dan Ibu lain-lain macam-macam model. Ketika Ustaz pertama kali masih seperti ada orang dulu orang cilok. Oke, terima kasih banyak Pak Dasman atas umumnya masalah teknologi. Mudah-mudahan ke depan memperjuangkan di Mamuju Selatan. Kajiannya adalah masalah taubat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam buku beliau Ihya Ulumuddin, kali mengulang malih karena ketika jemaah masuk jemaah di Nubulan lain yang lebih parahnya Bapak dari Ibu tadi. Tapi tadi masuk terus dalam melihat kesalahan doa itu. Maka wajar Allah mengingatkan menjauhkan diri dari perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Banyak dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa kaki, dosa. Kepada Ustaz Ibrahim yang sudah mengingatkan bulan Ramadan dikarenakan tidak ada karena saya. Kita yakin masyarakat Limongan Selatan dan khusus masyarakat sangat peduli akan agama dan hukum. Dan juga pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita menjaga hubungan silaturahmi, beria, bermufakat dan bermusyawarah di RT RW kita yang ada di sini. Tujuan saya tidak lebih tidak bukan adalah untuk membangun daerah kita Limongan Selatan dan khusus nuansa Indah. Saya sebagai anggota DPRD Kota Padang karena berkat kita usulkan Pak Abdul Rasmis.
Sana rumah untuk kali gini ko kita lah berada di malam nan ke 26 Ramadan balik 39 Hijriah ko. Tentunya di malam kali gini ko memang spesial pula. Kita Ramadan safari Ramadan dari DPRD Kota Padang tapeknya di Masjid Darul Falah na Pak. Ya. Masjid Darul Falah. Tapeknya perumahan Nuansa Indah. Baru Kulanji Kecamatan Paua. Untuk kali gini ko luar biasa anak. Itulah bersama jo bapak-bapak itu, tokoh-tokoh masyarakat itu, dan ada pula apa itu dari DPD Pak Dasman. Tentunya kita ke tanya-tanya sedikit dulu kok untuk kunjungan kita di malam kali gini kok. Nah pertama mungkin menjelang apa kok? Mungkin ke Pak RW lah dulu, Pak RW. Siap. Kok Pak RW, kok gagah Pak Pak sedikit Pak untuk masyarakat kita khususnya di malam nan ke-26 ko di Darul Falah semangat dusana kita begini kok Pak. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT Pak, yang mana dengan semangat jamaah Rumah Nuansa Indah Terperodi sebagaimana yang saya sampaikan tadi cukup antusias apalagi dengan kehadiran hamba Allah Bapak Jasman yang tak kami duga-duga, mulia dikatakan orang malam itu kadar, tidak kami duga-duga. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan sama kami dan beliau bimbingan sama kami masyarakat Perumahan Nuansa Indah menjadi indah dan lestarilah ke depannya. Amin. Apapun akhlak-akhlak istilahnya yang beliau sampaikan tadi, insya Allah ke depannya ada manfaat. Ini kita barang dialog kasabalah. Mungkin kok langsung Pak Dasman itu. Pak, setelah awak kunjung ke kampung awak kali ini kok di tapeknya di Perumahan Nuansa Indah kok Pak. Kok setiap dulu apa saja di sana itu nanti malam kali ini kok. Jadi warga Nuansa Indah Limau Manis Selatan ini adalah warga yang paling banyak mendistribusikan untuk suara Bapak duduk di DPRD Kota Padang. Ini seperti saudara, sudah menganggap Bapak sebagai anak, keponakan atau cucu. Karena lumbung suara Bapak memang di Limau Manis Selatan dan khusus di daerah sini. Jadi makanya Bapak tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doa beliau yang telah mengantarkan Bapak duduk menjadi salah satu anggota DPRD Kota Padang. Insya Allah ke depannya untuk 2019 atas nama pribadi saya Dasman bermohon diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga daerah sini, mohon doa restu dan dukungan. Insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan, kita yakin daerah sini adalah daerah prioritas kita nantinya untuk pembangunan dan menerima aspirasi dan masukan dari bapak-bapak ibu-ibu sini. Amin. Allah Akbar. Jadi sana tentunya lah wadang apulo bah cerita dari Pak itu sebentar ko bahwasanya itu salah satu daerah mungkin khusus lah mungkin salah satu daerah pilihan Bapak ini Paua ko. Pak mungkin saya kata Pak mungkin ke apa itu Pak Tokuat dan sebagainya. Ini ada Pak itu. Kalau mencari kampuan itu untuk kali ini ko Pak dengan adanya apa gitu lewat kampung dan kampung harapan tentunya dan perlu dan diprioritaskan lah bagai itu ada masalah pembangunan, masalah anak kemanakan mengumpulnya ini kan api ini kan berbagai macam pengaruh Pak kuasa makinan lah Pak tak bisa diakses seluruhnya. Apa harapan Pak? Salah dua Pak kita ada di sekolah awal. Ya, alhamdulillah saya selaku tokoh masyarakat tahu kalian mungkin Pak Dasman dan tahu betul dengan saya. Alhamdulillah kami dari Nuansa Indah dari dulu sampai hari ini alhamdulillah dengan Pak Dasman ini tetap menjalin komunikasi yang efektif di dalam rangka bagaimana kita memberdayakan kegiatan-kegiatan di dalam kegiatan masyarakat. Contohnya kemarin seperti jalan itu, organisasi itu Pak Dasman juga tuh, dana aspirasi juga. Ya betul. Dan insya Allah mungkin ke depan juga akan ada juga dana aspirasi pengaspalan jalan. Amin. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi catatan bagi warga Nuansa. Mudah-mudahan di 2019 Pak Dasman ini juga bisa duduk kembali dengan harapan kita. Mudah-mudahan
ini kalau umurnya dia Pak dari apa mana so kamu karena kemenakan atau sebagainya apa menjadi sosok anak Pak atau kemenakan Pak kau bentuk apa tuh? Kalau antara beliau dengan Dasman itu dengan Ambo, faktor kedekatannya dari ini tokoh bau. Ya kan beliau dari Pisang. Antara Pisang dengan Lima Puri Selatan dengan Kuraji itu kan di kampungnya Mbak Kuraji. Mungkin tahu Pak. Alhamdulillah Ambo tetap aja berbagi. Walaupun Ambo dulu bersama-sama berjuang di Golkar, beliau di P3 tidak ada masalah. Berbeda pun partai tidak ada. Yang penting kita hatinya yang sama. Jadi memang kalau Pak itu pada semangat muda ya kok. Ya biasa ya. Khusus terutama untuk membangun. Jadi jangan berbeda kita dalam partai, tapi berbeda pula dalam hati. Tujuannya yang penting kebaikan. Itu kebaikan. Pak terakhir kok Pak. Tadi ya Pak menyampaikan bahwasanya peran orang tua khususnya kepada bapak ibu gitu nan ada di Sigukut untuk bisa menjaga anak-anak khusus di bulan Ramadan kok Pak. Seperti bulan mungkin penting mungkin nampaknya Pak sebenarnya. Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau seandainya generasi muda kita sudah dirasuki semua narkoba dan tawuran, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan daerah dan negara kita? Kalau masyarakat dan anak-anak kita yang masih kecil-kecil, kalau tidak bisa kita membinanya dan tidak bisa mempunyai pendidikan yang layak, nanti kalau dia sudah mulai dewasa, tidak akan bisa bersaing dimanapun. Contohnya, di PT Semen Padang, itu aset kita. Kenapa orang luar yang banyak bekerja di sini? Maaf, saya tidak menyebutkan sukunya. Karena kenapa? Karena mungkin di tingkat pendidikan kita masih kalah. Dan kedua, di tingkat kepemimpinan di Indonesia kita masih kalah dengan orang. Jadi segala sesuatunya, masalah penerimaan karyawan di Semen Padang itu, siapa yang bilang kalau itu murni akdes? Tidak, yang berkuasa yang menentukan. Di situ ada ring 1, ring 2, ring 3-nya. Dan kenapa orang Lubuk Kilangan bisa mendapatkan jatah ring 1? Seharusnya kita tahu juga harus. Insya Allah mudah-mudahan habis lebaran saya akan mengumpulkan nanti tokoh masyarakat, ketuakan dan perangkatnya untuk akan membicarakan hal-hal seperti itu. Contohnya kalau seandainya ada penerimaan karyawan Semen Padang nanti, kita di PAU minta jatah. Kalau tidak, ada pula action yang akan bisa kita lakukan. Tidak Lubuk Kilangan saja. Kita punya banyak akses. Ada Batu Busuk, ada jalan kereta api. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan saya sudah membuat komitmen dan berjanji dengan ketuakan PAU dengan semua tokoh-tokoh PAU nanti akan kita bicarakan. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti di Limau Manis Selatan ini nanti kita akan ajak nanti bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat kita di sini untuk bersama-sama kita rapat kecil dulu nanti. Bagaimana ke depannya kita menyusun konsep supaya kita bisa diperlakukan juga seperti orang Lubuk Kilangan untuk penerimaan karyawan. Luar biasa. Jadi luar biasa sana perjuangan apa gitu kok tentunya Pak A membangun nagari dan salah satunya yang disampaikan tadi adalah karakter generasi muda dan ada di kampung itu kok khususnya di daerah apa gitu kok. Yalah sana untuk kali gini kok mungkin sampai di situ dulu ketemuan Johan Pagai keliling-keliling besok hari Ramadan ke Malang Nanggo. Kalau ada salah informasi, salah kata, salah penyampaian, mohon maaf sekadang-kadangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tahu Pak kok bilu di tayangan jadi bisa lo Pak kok bilu. Ya. Apa? Ini baru Pak.